Jadi program ini itu namanya Kencan Baca. Kencan Baca bertujuan untuk meningkatkan motivasi membaca, terutama untuk masyarakat. Jadi di sini ini akan dikenalkan kepada pengurus perpusnya yang harapannya nanti bisa diteruskan kepada masyarakat luas dan menjadi program reguler gitu. Nah, ini adalah perpustakaan masjid milik Masjid Gede Kauman, di mana kita di sini adalah relawan yang melaksanakan program-program di perpustakaan Masjid Gede Kauman. Salah satunya yaitu program baru kita, Kencan Baca, di mana program ini berkolaborasi dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNY, dan yang pertama kalinya di luar kampus ya, Miss. Ya. Jadi ini teman-teman harus merasa semangat karena kita termasuk yang pertama, bukan karena kita mencari nilai, tapi kita berusaha untuk menumbuhkan budaya membaca di kalangan kita sendiri. Seperti kita tahu bahwa Indonesia itu memang berbasis community gitu. Jadi memang mereka orang Indonesia pada umumnya itu senang dengan berkumpul, dengan hangout, dengan nongkrong bareng gitu istilahnya. Nah, di sini saya membawa itu plus ditambah yang sedikit akademisnya adalah dengan memberikan sentuhan extensive reading, yaitu membaca untuk kesenangan. Diharapkan siswa nanti bisa siswa yang senang berkumpul, senang berdiskusi, itu bisa terakomodir dengan melalui kegiatan ini untuk membaca dan untuk menjaga kesenangan gitu. Kami tim pelaksana itu memutuskan untuk berkolaborasi dengan perpustakaan Masjid Gede Kauman karena agent of reading itu kan dimulai dari perpustakaan gitu. Jadi dan mereka cukup aktif, banyak kegiatan yang mereka lakukan, serta serta ada sumber daya manusianya yang sangat kompeten, yang sangat aktif untuk yang punya visi misi untuk meningkatkan minat baca atau mengenalkan literasi kepada masyarakat luas gitu. Perkenalkan, nama saya Eva. Di sini saya akan menanyakan hal paling dasar ya. Mungkin hal apa yang melatar belakang sebenarnya sampai penciptanya ide jadi kegiatan ini melalui beberapa tahap ya. Yang pertama itu program inisiasi, di mana calon peserta itu dikumpulkan menjadi satu untuk diberi arahan, pembekalan, kira-kira hal-hal apa saja yang mereka lakukan selama program. Setelah itu nanti mereka di-encourage untuk membuat grup yang akan membersamai mereka saat membaca selama kencan berlangsung gitu. Terus setelah itu mereka juga memilih buku dan anggota buku dan data diri itu nanti diisi di Google Form. Setelah itu nanti mereka melakukan kencan baca selama 5 kali. Tempat dan waktu terserah mereka, fleksibel, tapi harus dilakukan dalam 1 minggu. Tujuan ini ada tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka pendeknya adalah memupuk rasa cinta terhadap budaya literasi, meningkatkan minat baca mereka,
dan juga membuktikan bahwa membaca itu bukan kegiatan yang menyendiri, bukan kegiatan yang membosankan begitu. Jadi tetap fun gitu, tetap bisa dinikmati, bisa dirasakan manfaatnya dan bisa dinikmati prosesnya gitu. Itu tujuan jangka pendeknya. Kalau untuk tujuan jangka panjangnya, program ini harapan dari ketua pelaksana beserta timnya itu adalah agar program ini bisa dilaksanakan di tempat lain juga. Jadi memberikan inspirasi kepada mereka sehingga mereka bisa meneruskannya ke lain dan menyebarkan semangat membaca di kalangan mereka gitu. Mulai dari lingkungan kecil sampai besar gitu. Memang sulit untuk memperagakan sesuatu karena saya pernah trauma yang tertata begitu saja itu hancur sewaktu-waktu. Saya yakin apapun yang penting niat kita baik, ini apapun kita nanti Allah akan mempermudah. Saya hanya mengharap campur tangan Allah itu. Kalau saya disuruh sekarang harus wis wong gaptek ini, jadi mohon maaf saya makanya kalau Bu Asma mengatakan saya orang hebat, keliru Bu Asma, saya bukan orang hebat. Saya hanya orang yang berusaha menyusun kembali kepingan mimpi itu benar. Nanti tidak ada. Saya dan terus ini salah satu kejutan dari Allah yang tidak saya sadari. Dan saya berharap semoga akan ada kejutan-kejutan lagi sebenarnya. Nggak tahu dari mana. Tapi sekali lagi saya boleh jangan tidak mempunyai program saya. Dan akhirnya mereka melakukan open mic yang dilakukan individu, di mana ini tujuannya untuk merekomendasikan buku yang mereka baca agar orang yang mendengar itu tertarik untuk membaca buku tersebut gitu. Durasinya 10 sampai 15 menit untuk open mic. Nama-nama dari bahasa Pak Patris itu udah jelas ya, itu kayak Eropa atau gitu ya, Pataya, terus Sapi itu kayaknya kenal dan juga ya para penulisnya. Jadi saya tuh nggak kenal, cuma kenal satu itu Mas. Saya ingin menceritakan buku yang saya baca selama kita minggu di challenge bisa baca. Jadi terus Pak Kasataninya datang, dia kayak teriak sejenak gitu. Habis itu dia ya sedih juga sih Pak Kasataninya. ada berapa total sih? Ada kekurangan dari buku ini. Nah, karena apa? Disertai gambar-gambar. Jadi ketika kita membaca, kita juga seperti merasakan oh iya di sana. Karena saya sudah merasakan bagaimana dasarnya doa seorang ibu. Ketika dia jatuh itu dia kadang-kadang sering menyalahkan orang lain dan bodo amat lah dengan orang lain. Jadi kita berusaha lagi. Banyak orang menganggap gelas ini gelas kosong. Banyak orang di luar menganggap gelas ini adalah gelas kosong. Tapi di sini gelas ini adalah gelas yang penuh dengan udara. Ya. Masjid Gede Kauman menjadi saksi.
ada segelintir anak muda yang masih setia di jalan sunyi. Jalan yang tanpa hingar-bingar tuntutan kemajuan zaman. Namun, mereka adalah pemaju zaman yang sesungguhnya. Pada hari ini, masjid yang pernah salah kiblatnya, yang kemudian ada pembaharu yang lantang tanpa ragu, memberi arahan. Tak gentar melawan yang sudah berlaku, namun tetap sopan kepada para guru. Semoga anak muda yang ada di sini meneladani keteguhannya. Halo, assalamualaikum. Saya Nana dari Perpustakaan Masjid Gede Kauman. Di sini saya menjadi salah satu relawan di sini. Perasaan saya mewakili teman-teman di perpustakaan dengan kolaborasi kegiatan Kencan Baca ini bersama Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UMY. Menurut saya sangat menarik karena walaupun kami berada di perpustakaan, tapi terkadang budaya membaca itu perlu kita tingkatkan, karena tidak semua relawan itu berangkat dari kesukaan membaca, kebiasaan membaca. Jadi kita perlu untuk upaya meningkatkan budaya membaca dari kalangan kita sendiri. Di samping itu, kita juga ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kami teman-teman di perpustakaan yang mengelola perpustakaan juga ingin bergerak bersama masyarakat untuk meningkatkan minat baca di masyarakat itu sendiri. Nah, untuk kesan saya untuk program Kencan Baca ini, saya sangat tertarik karena saya berangkat dari keluarga yang tidak suka membaca, tetapi saya ingin ketika nanti saya bisa mempengaruhi adik saya atau bahkan orang tua saya untuk mulai suka membaca. Kemudian juga harapan saya juga bisa memotivasi teman-teman saya yang lain untuk bisa suka membaca. Kemudian harapan saya dan juga teman-teman di perpustakaan bahwa program ini dapat berlanjut, dapat memberikan manfaat bagi diri kami sendiri dan juga untuk masyarakat luas. Terima kasih. Mungkin ini ya, ada beberapa partisipan yang mungkin berpendapat bahwa kegiatan ini itu kok sedikit memaksa gitu, karena ada time reading, ada membaca yang dikasih waktu sekian menit terus ditambah sekian menit gitu. Tapi ingat bahwa kita bisa karena dipaksa. Dengan dipaksa kita bisa, dan ketika kita bisa kita menjadi terbiasa, dan ketika terbiasa kita menjadi luar biasa. Begitu, itu salah satu quote yang saya ambil dari mahasiswa saya yang mengaku merasakan manfaat dari program ini ketika saya melaksanakannya di dalam kampus gitu. Karena ini program dilaksanakan pertama kali di launch di luar kampus. Begitu pesan saya. Jadi pertama memang awalnya mereka merasa terpaksa, tapi lama-lama akan terbiasa, dan dengan terbiasa mereka akan luar biasa. Itu harapan saya. Harapan saya juga semoga program ini bisa diteruskan ke lingkup yang lebih luas lagi. Gitu. Terima kasih. Kencan Baca. Baca itu cinta buku, cinta